Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Puji Lestari dari kelas 4A Pagi, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Balai Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang denotasi dan konotasi. 1. Pengertian denotasi. Denotasi suatu kata merupakan makna-makna yang bersifat umum, tradisional, dan presidensial. Denotasi tersebut merupakan hasil penggunaan atau pemakaian kata-kata selama berabad-abad. Semua itu akhirnya termuat dalam kamus dan berubah dengan cara yang sangat lambat. Konsep dasar yang didukung oleh suatu kata, makna konseptual, referens disebut denotasi. Makna denotasi adalah makna yang sebenarnya yang sama dengan makna lugas untuk menyampaikan sesuatu yang bersifat faktual. Makna pada kalimat yang denotatif tidak mengalami perubahan makna, atau secara singkat, makna denotasi diartikan sebagai makna sebenarnya. Makna sebenarnya yang dimaksud adalah makna dasar kata yang terdapat dalam kamus KBBI. Makna denotasi adalah makna suatu kata sesuai dengan konsep asalnya, apa adanya tanpa mengalami perubahan makna atau penambahan makna. Makna denotasi disebut juga makna lugas. Menurut Waridah, menyatakan bahwa makna denotasi adalah makna suatu kata sesuai dengan konsep asalnya, apa adanya tanpa mengalami perubahan makna atau penambahan makna. Sedangkan Tarigan mengatakan makna denotasi adalah batasan kamus atau definisi utama suatu kata sebagai lawan daripada konotasi-konotasinya atau makna-makna yang ada kaitannya dengan itu. Berdasarkan kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa makna denotasi adalah makna yang tanpa mengalami perubahan makna atau penambahan makna dan sebagai lawan daripada makna konotasi-konotasinya. Andi makan bakso di Buah Batu kemarin sore. Makan artinya memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Ibu membeli kambing hitam tadi sore. Kambing hitam artinya seekor hewan kambing yang berwarna hitam. Contoh, berilmu adalah pintar, ekonomis adalah hemat. Dalam contoh di atas, kata pintar dan hemat lebih mudah dipahami daripada kata berilmu dan ekonomis. Batasan denotatif ini, seorang ahli dengan tegas mengatakan bahwa apabila kata-kata itu sama asingnya, maka kita tidak memperoleh keuntungan apa-apa dan kita mungkin tidak berfungsi sebagai pemaham dan penerima dalam proses tersebut, menurut Berlo. 2. Pengertian konotasi. Secara singkat, makna konotasi dapat diartikan sebagai makna tidak sebenarnya pada kata atau kelompok kata. Oleh karena itu, makna konotasi sering disebut juga dengan istilah makna kias. Lebih lanjut, makna konotasi dapat dijabarkan sebagai makna yang diberikan pada kata atau kelompok kata sebagai perbandingan agar apa yang dimaksudkan menjadi jelas dan menarik. Menurut Waridah, makna konotasi adalah makna suatu kata berdasarkan perasaan atau pemikiran orang lain. Hal senada diungkapkan Kosasih bahwa makna konotasi adalah makna yang berdasarkan perasaan atau pikiran seseorang. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa makna konotasi adalah makna suatu kata berdasarkan perasaan atau pemikiran orang lain atau pikiran seseorang. Sebuah kata disebut mempunyai makna konotasi apabila kata itu mempunyai nilai rasa baik positif atau buruk negatif. Jika tidak memiliki nilai rasa, maka dapat dikatakan tidak memiliki nilai rasa atau disebut berkonotasi netral. Konotasi adalah kata atau sekelompok kata yang didasarkan atas perasaan atau pikiran yang timbul atau ditimbulkan pada pembicara penulis atau pendengar pembaca. Makna konotasi merupakan makna yang bukan sebenarnya dan merujuk pada hal yang lain. Makna konotasi adalah makna kiasan. Dalam peristiwa itu, dia dijadikan kambing hitam. Kambing hitam bermakna orang yang dipersalahkan. Anak itu berangkat besar ketika ayahnya pergi ke Jepang. Berangkat bermakna beranjak atau mulai menjadi. Bunga desa itu sudah menjadi
karyawan bank. Kata bunga desa bermakna suatu yang dianggap cantik. 3. Perbedaan antara denotasi dan konotasi. Makna denotasi, suatu kata seringkali diperluas atau diterangkan dengan makna konotatifnya, suatu makna yang ditambahkan atau suatu makna tambahan yang secara tidak langsung oleh kata tersebut. Sebagai lawan dari denotasi, maka konotasi suatu kata merupakan lingkaran gagasan dan perasaan yang mengelilingkan kata tersebut, serta emosi yang ditimbulkan oleh kata tersebut. Kita lihat dengan jelas perbedaan antara denotasi dan konotasi dalam sinonim suatu kata tertentu. Setiap sinonim bagi kata penjara berikut ini mengandung suatu konotasi tertentu. Penjara sama dengan tutupan, tahanan, lembaga masyarakat, buih, terungku, kurungan. Konotatif ini dapat juga mengandung berbagai ragam pengalaman dalam kehidupan, bahwa setiap sinonim bagi kata laki-laki berikut ini mengandung konotasi khusus sebagai tambahan terhadap denotasinya. Laki-laki sama dengan pria, suami, ayah, putra, pakik, paman, saudara, jejaka, kakek, duda, cowok, jantan, bujang, tuan. Berdasarkan pembicaraan di atas, bila kita berbicara mengenai penggunaan kata yang tepat, maka konotasi dan denotasi pun tidak sama. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Denotasi adalah makna kata, sedangkan konotasi adalah pancaran impresi-impresi yang tidak dapat dirasa dan tidak dapat dinyatakan secara jelas. Selanjutnya, ada pula ahli yang membuat keterangan serta perbedaan antara denotasi dan konotasi sebagai berikut. Denotasi adalah batasan kamus atau definisi utama suatu kata sebagai lawan dari konotasi-konotasinya atau makna-makna yang ada kaitannya dengan itu. Konotasi adalah kesan-kesan atau asosiasi-asosiasi, biasanya yang bersifat emosional yang ditimbulkan oleh sebuah kata di samping batasan kamus atau definisi utamanya. Warir. Ditinjau dari segi pemakaiannya dalam karya tulis pun ada perbedaan antara denotasi dan konotasi ini, antara lain karya tulis yang bersifat ilmiah pada umumnya mempergunakan kata-kata yang bersifat denotatif, sedangkan karya tulis yang bernilai sastra pada umumnya mempergunakan kata-kata yang bersifat konotatif. 4. Ragam konotasi. Sekarang kita akan memperbincangkan ragam konotasi yang terdapat dalam bahasa Indonesia yang kita pergunakan sehari-hari, bahwa seseorang itu di satu pihak berdiri sendiri dan di pihak lain adalah masyarakat. Oleh karena itu, konotasi pun ada yang bersifat individual dan ada pula yang bersifat kolektif. Konotasi individual adalah nilai rasa yang hanya menonjolkan diri dan hanya untuk perseorangan. Sedangkan konotasi kolektif adalah nilai rasa yang berlaku untuk para anggota atau golongan atau masyarakat. Konotasi dapat juga disebut sebagai nilai rasa. Ada banyak ragam konotasi yang terdapat dalam bahasa Indonesia yang kita pergunakan sehari-hari. Dalam kehidupan, kita semua maklum bahwa seseorang itu di suatu pihak berdiri sendiri dan di pihak lain adalah sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, konotasi pun ada yang bersifat individual dan ada pula yang bersifat kolektif. Konotasi kolektif adalah digolongkan kepada beberapa macam, yaitu A. Konotasi baik yang mencakup konotasi tinggi, konotasi ramah. B. Konotasi tidak baik yang mencakup konotasi berbahaya, konotasi tidak pantas, konotasi kasar, dan konotasi keras. C. Konotasi netral atau biasa yang mencakup konotasi bentukan sekolah, konotasi anak-anak, konotasi hipokoristik, konotasi bentuk non-cern. 1. Konotasi tinggi. Sudah merupakan hal yang biasa terjadi bahwa kata-kata sastra dan kata-kata klasik lebih indah dan anggun terdengar oleh telinga umum. Oleh karena itu, tidak perlu heran bahwa kata-kata seperti itu mendapat konotasi atau nilai rasa tinggi. Di bawah ini ada sejumlah kata yang mengandung nilai rasa tinggi. Contohnya, aksi sama dengan gerakan, aktif sama dengan giat, bahtera sama dengan perahu atau kapal, cakrawala sama dengan lengkung langit, ceramah sama dengan pidato membicarakan suatu hal, dirgantara sama dengan udara atau awang-awang, drama sama dengan sandiwara, ejawantah sama dengan penjelmaan, ekstensi sama dengan kehidupan, fantasi sama dengan bayangan, figur sama dengan tokoh,
Deskriptif sama dengan rekaan, garasi sama dengan kandang mobil, geologi sama dengan ilmu tanah, hadiah sama dengan pemberian, harta sama dengan kekayaan, ikhtiar sama dengan usaha, imajinasi sama dengan daya angan-angan atau rekaan, kalbu sama dengan hati, kampiun sama dengan juara. 2. Konotasi ramah. Dalam pergaulan dan pembicaraan kita sehari-hari antara sesama anggota masyarakat, biasa kita pakai bahasa daerah ataupun dialek untuk menyatakan hal-hal yang langsung berhubungan dengan kehidupan. Dengan demikian, terjadilah bahasa campuran yang kadang-kadang terasa lebih ramah daripada bahasa Indonesia. Sebab dalam hal ini kita merasa lebih akrab, dapat saling merasakan suatu sama lain, tanpa terasa adanya kecanggungan dalam pergaulan. Contohnya yang menggunakan kata konotasi ramah, yaitu akur sama dengan cocok atau sesuai, berabe sama dengan susah, besuk sama dengan menengok orang sakit, cialat sama dengan celaka, cicil sama dengan angsur, codet sama dengan bekas luka, ngobrol sama dengan bercakap-cakap, meleset sama dengan salah, mengobrol sama dengan merebut atau meraih, dicopot sama dengan dipecat atau dicabut, kecele sama dengan kecewa, caplok sama dengan rebut atau ambil, pusing sama dengan susah, repot, ganteng sama dengan gagah, gaya, digunduli sama dengan dikalahkan atau dicukur, longok sama dengan tengok, jenguk, mandek sama dengan berhenti, bertahan, mangkir sama dengan absen, tidak hadir, nongkrong sama dengan duduk atau jongkok, nonsen sama dengan omong kosong, omong sama dengan perkataan, ompleng sama dengan besek kecil, penasaran sama dengan sangat berkehendak. 3. Konotasi berbahaya. Kata-kata yang berkonotasi berbahaya ini erat sekali hubungannya dengan kepercayaan masyarakat kepada hal-hal yang bersifat magis. Dalam sifat-sifat tertentu di kehidupan masyarakat, kita harus berhati-hati mengucapkan kata supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang mendapatkan bahaya. Dengan perkataan lain adalah tabu. Mengucapkan beberapa kata pada saat-saat tertentu, contohnya pada saat kita berburu ke hutan, maka sangatlah terlarang atau tabu menyebut kata harimau. Sebab kalau disebut mungkin nanti bertemu dengan harimau. Untuk menghindari hal tersebut, maka dipakailah kata nenek. Dalam hal ini, kata harimau mempunyai konotasi berbahaya, sedangkan kata nenek mengandung nilai rasa tidak berbahaya. Berikut contoh kata-kata tabu. Ular disebut tali atau ikat pinggang Raja Sulaiman, tikus disebut putri, berak disebut buang air besar ke belakang, kencing disebut buang air kecil, hantu disebut nenek, pencuri disebut panjang tangan, pencopet disebut tukang rogoh saku. 4. Konotasi tidak pantas. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam masyarakat terdapat sejumlah kata yang tidak diucapkan tidak pada tempatnya. Kata-kata tersebut mendapat nilai rasa tidak pantas. Pemakaian atau pengucapan kata-kata yang berkonotasi tidak pantas ini dapat saja menyinggung perasaan. Terlebih-lebih bila orang yang mengucapkannya lebih rendah martabatnya daripada teman bicara. Ada beberapa contoh, yaitu seperti beranak sama dengan bersalin, bunting sama dengan hamil, bini sama dengan istri, laki sama dengan suami, mampus sama dengan meninggal atau berpulang, rakus sama dengan kuat makan, pelacur sama dengan tuan susila, berak sama dengan buang air besar, tahi sama dengan tinja. 5. Konotasi tidak enak. Ada sejumlah kata yang karena biasa dipakai dalam hubungan yang tidak atau kurang baik, maka tidak enak didengar oleh telinga dan mendapat nilai rasa tidak enak. Kata-kata semacam ini disebut dengan istilah Latin in malem partem. Contoh-contohnya yaitu seperti orang udik sama dengan orang desa, keluyuran sama dengan jalan-jalan, royal sama dengan menghambur-hambur uang, licik sama dengan pandai, lihai sama dengan pintar, konyol sama dengan banyak bicara, dongeng sama dengan cerita, cingong sama dengan ulah, pertenteng sama dengan berlagak pandai, ludes sama dengan habis sama sekali, lucah sama dengan cabul atau hina sekali,
Loyo sama dengan lemah sekali. Culas sama dengan malas sekali. Mengecap sama dengan memuji-muji diri sendiri. Lacur, celaka, sial, sundal. Hajar sama dengan pukul supaya jerak. Jalang sama dengan liar, tidak dipelihara orang. Haram, jadah sama dengan anak yang tidak sah. Kepala udang sama dengan bodoh sekali. Mata keranjang sama dengan sangat gemar akan perempuan. Anak keparat sama dengan anak jalanan, anak celaka. 6. Konotasi kasar. Ada kalanya kata-kata yang dipakai oleh masyarakat jelata terdengar kasar dan mendapat nilai rasa kasar. Biasanya kata-kata seperti ini berasal dari suatu dialek. Berikut ini ada contoh-contoh yang berkonotasi kasar. Seperti mampus sama dengan mati, lu sama dengan kamu, tak becus sama dengan tak mampu, gue saya, hajar pukul, jagoan sama dengan suka berkelahi, pelacur sama dengan tunasusila, buta huruf sama dengan tunaksara, buta sama dengan tunanetra, tuli sama dengan tunarungu, penganggur sama dengan tukarya, telanjang sama dengan tunabusana, jamret sama dengan copet torebut. 7. Konotasi keras. Untuk melebih-lebihkan suatu keadaan, kita biasa memakai kata-kata atau ungkapan-ungkapan. Ditinjau dari segi arti, maka hal ini dapat disebut hiperbola. Dan kalau dari segi nilai, rasa disebut konotasi keras. Sebagai contoh, saudagar itu sangat kaya. Ungkapan itu dapat kita ganti, saudagar itu uangnya berpeti-peti, walaupun dalam kenyataannya uangnya tidak berpeti-peti. Contoh yang mengandung konotasi keras: jurang kematian, lembah kemeralatan, sulitnya setengah mati, kepeser buta pun aku tak punya, memperjuangkan perut sejengkal, mengharapkan sesuap nasi, hidup antara dua jurang, hidup enggan mati tak mau, indahnya tak terlukis dengan kata-kata, ilmunya seluas alam raya ini. Ada beberapa cara untuk membuat nilai rasa sesuatu kata menjadi keras. Gabungan dua sinonim, contoh: gelap gulita, putih suci, merah padam, gagah perkasa, muda belia, sunyi senyap, hitam pekat. Ulangan salin suara, contoh: mundar mandir, kaya raya, kacau balau, porak poranda, ramah tamah, puntang panting. Bahwa tidak selamanya orang dapat mengendalikan dirinya. Justru pada saat-saat seperti itulah tendensi atau tercenderungkan untuk merasakan itu tampil untuk menonjolkan diri, maka terjadilah seruan, rayuan, makian, cemoohan, dan lain-lain. Seperti astaga, bangsat, kurang ajar, masya Allah, ya Robbi, mampus, aduh ma, ibu, aduhai, setan ya Allah, kasihan, indahnya tak tahu diri. Konotasi berbentukan sekolah. Sungguhnya batas antara nilai rasa bentukan sekolah ini dengan nilai rasa biasa sangat kabur. Sebagai contoh, saya datang tengah hari. Maka orang terpelajar yang telah berkecimpung di sekolah beberapa tahun belajar akan mengatakan saya datang pukul 12 tepat siang. Yang terakhir inilah yang disebut konotasi bentukan sekolah. Nilai ujian anak itu baik benar. Nilai ujian anak itu 100. Kecepatan mobil ini sangat tinggi. Kecepatan mobil ini 200 km per jam. Perbuatan itu memalukan. Perbuatanmu itu melanggar tata susila. 9. Konotasi kanak-kanak. Nilai rasa kanak-kanak kini biasanya terdapat dalam dunia kanak-kanak, tetapi merupakan suatu kenyataan bahwa orang tua pun sering pula mempergunakannya. Contoh kata yang mengandung konotasi kanak-kanak antara lain: papa sama dengan ayah bapak, mama, ibu, mimi, minum, bobo, tidur, nyonyo, menyusu. 10. Konotasi hipokoristik. Konotasi ini terutama dipakai dalam dunia kanak-kanak, yaitu sebutan nama kanak-kanak yang dipendekkan kemudian diulang. Contohnya: lolo, Lili, Lala, Nana, Nono, Mimi, Tata, Dede, Toto, Didi, Aa, Uu, Titi. 11. Konotasi bentuk nonsen. Konotasi ini sangat jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya walaupun sudah sangat lazim dipakai sama sekali tidak mengandung arti.
Contohnya, tralala, pam pam pam, nana nana, trilili. 5. Turun dan naiknya konotasi. Turun atau naiknya suatu konotasi tergantung pada masyarakat pemakai bahasa itu. Suatu kata yang semula bernilai rasa buruk, lama-kelamaan dapat menjadi menilai rasa baik bergantung kepada keadaan dan perkembangan masyarakat. Yang semula berkonotasi baik dapat berubah menjadi konotasi jelek. Dari hasil penelitian, maka kata dan nilai rasanya dapat diketahui melalui perkembangan suatu negara, bangsa, dan bahasanya. 1. Konotasi yang turun. Pada masa penjajahan atau kolonialisme dulu, kata raja dalam masyarakat kita mempunyai nilai rasa yang tinggi sejajar dengan kedudukan dan kekuatan raja pada waktu itu. Tetapi sekarang, dalam alam demokrasi ini, nilai rasa raja itu sudah merosot turun. Contoh, bangsawan, jajahan, sultan, daulat, paduka, permaisuri, serdadu, kerajaan. 2. Konotasi yang naik. Pada masa sekarang ini alangkah banyaknya kata yang mempunyai konotasi tinggi sesuai dengan perkembangan masyarakat kita. Dalam hal ini turut membantu alat-alat penghubung yang sudah agak invasif dan modern, baik di darat, di laut, dan di udara, serta pengaruh media massa yang antara lain koran, radio, dan televisi. Contohnya, presiden, menteri, angkatan bersenjata, pahlawan, kewibawaan, dharma wisata, Pancasila, demokrasi, nasional, gotong royong, rakyat, pendidikan, kementerian, masyarakat, kebudayaan, kesenian, bahasa, dan persatuan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.